Jangan merasa bersalah untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Girl Stop Apologizing karya Rachel Hollis. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau kita harus berhenti hidup dalam ketakutan atas penilaian orang lain. Rachel melihat banyak wanita hidup dalam kondisi seperti ini. Dalam hati, mereka ingin mencapai sesuatu yang lebih. Namun mereka takut dicemooh, dianggap tidak cukup baik, dan sebagainya. Dia juga membahas tantangan yang dialami oleh wanita dan bagaimana seorang wanita berhenti merasa bersalah jika mengejar mimpi yang dia inginkan. Walaupun saya bukan seorang wanita, tapi buku ini cukup menarik karena saya bisa memahami tantangan yang dihadapi oleh seorang wanita dan membuat saya bisa lebih peka tentang situasi dan kondisi yang mereka rasakan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perbedaan pola asuh anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda. Anak laki-laki dibesarkan untuk mengejar mimpi dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Sedangkan anak perempuan biasanya dibesarkan untuk menjadi istri atau ibu yang baik. Hasilnya, banyak anak perempuan ketika dewasa memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan mimpi yang mereka inginkan dalam hidup. Tapi, bagaimana untuk menyenangkan orang lain? Salah satu gejala yang tumbuh dalam masyarakat patriarki adalah wanita merasa perlu mendapatkan persetujuan dari figur otoritas laki-laki, entah itu dari ayahnya atau dari suaminya ketika dia sudah menikah. Karena kebanyakan wanita merasa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan memiliki nilai yang sama dengan teman sebayanya, mereka merasa tidak yakin untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Bagi banyak wanita, pola asuh dan tekanan sosial dari teman sebaya menghasilkan kebutuhan untuk meminta persetujuan atau malah perasaan bersalah jika mereka memiliki keinginan yang tidak sejalan dengan peran tradisional wanita sebagai istri dan ibu. Bagi kebanyakan orang, menjadi ibu yang baik berarti kamu harus mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga dan melepaskan gagasan tentang karir. Namun Rachel menekankan, seharusnya seorang wanita berhenti untuk merasa bersalah dan mulai mengakui apa yang mereka inginkan dalam hidup. Entah itu ingin memulai bisnis sendiri, lari maraton, menulis buku, dan sebagainya. Jadi, untuk bisa bebas dari belenggu yang sudah mengakar kuat, kamu harus berani jujur pada diri sendiri dan berhenti fokus untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu harus sadar, tidak apa-apa kok jika mimpi seorang wanita terlihat berbeda dari mimpi orang lain. Tidak harus selalu sejalan dengan peran tradisional wanita sebagai istri dan ibu. Selama bertahun-tahun, Rachel menjalani kehidupan ganda sebagai ibu dan istri setia yang kebetulan memiliki blog gaya hidup populer. Separuh hidupnya yang lain adalah kenyataan di balik blog itu. Melibatkan waktu kerja 60 jam seminggu untuk mengawasi staf dalam jumlah sedikit dan menjalankan bisnisnya sendiri. Namun, dalam kehidupan ganda yang dia jalani, banyak orang yang mengharapkan Rachel untuk mengurangi jam kerjanya setelah punya anak pertama. Karena ada pendapat populer yang menyatakan kalau wanita yang bekerja sebanyak Rachel pasti tidak bisa punya waktu yang cukup untuk jadi ibu yang baik. Hal ini yang lalu menjadi alasan banyak wanita tidak mengejar mimpi yang mereka inginkan, karena pilihan itu berbeda dengan kebanyakan wanita lainnya. Kedua, waktu itu harus diluangkan, bukan dicari. Jika kamu sudah tahu apa yang ingin kamu capai dalam hidup, biasanya timbul sebuah dialog batin yang bilang kalau kamu tidak punya waktu. Ini adalah masalah klasik yang sering dialami oleh banyak orang. Rachel menyarankan, kalau kamu ingin mencapai tujuan hidup yang kamu inginkan, maka kamu harus berhenti mencari waktu dan mulai meluangkan waktu. Ini adalah pemikiran yang menarik. Kita terkadang suka beralasan tidak punya waktu. Mungkin sebenarnya yang dimaksud, kita tidak meluangkan waktu, bukan tidak punya waktu. Kita juga harus sadar, untuk mencapai hidup yang kita inginkan, kita perlu membuat keputusan yang sulit dan juga pengorbanan. Artinya, kita harus siap mengorbankan sebagian waktu yang kita miliki untuk mengejar mimpi yang kita inginkan. Mungkin kamu merasa kalau hal ini tidak mungkin, karena jadwal kamu yang sekarang saja sudah sibuk sekali. Namun perlu diingat, kalau seorang ibu yang sibuk atau CEO dari perusahaan besar saja mampu meluangkan waktu untuk lari maraton,
maka kamu juga pasti bisa meluangkan waktu. Ada tips lain yang bisa kamu praktekkan. Coba buat jadwal yang berisi bagaimana kamu menghabiskan setiap jam dalam seminggu. Lalu, coba cari waktu 5 jam yang kosong selama seminggu di mana kamu akan berkomitmen untuk menghabiskan waktu tersebut demi mengejar mimpi yang kamu inginkan. Mungkin tidak perlu 5 jam sekaligus, tapi kamu bisa menyebarnya dalam seminggu. Kamu pun bisa mengatur jadwalnya sesuai dengan jam produktif kamu. Misalnya, jika kamu lebih produktif bekerja di pagi atau malam hari, maka buatlah jadwalmu di sana. Sekarang, coba praktekkan tips yang sudah disebutkan di atas ke minggu depan. Apabila sudah, coba kamu evaluasi dan bagaimana kau bisa membuat minggu depannya lagi menjadi lebih baik. Ketiga, menjadi orang yang sedikit egois. Apakah menjadi egois adalah hal yang buruk? Terkadang, kita butuh untuk menjadi orang yang egois demi meraih apa yang kita inginkan dalam hidup. Ayah Rachel mengingat kata-kata yang diucapkan oleh profesornya ketika dia memulai pendidikan PhD. Profesor tersebut bilang ke semua murid yang ada di kelas kalau mereka harus menjadi egois agar bisa meluangkan waktu mengerjakan tugas kuliah hingga tugas akhir. Jika mereka tidak egois, maka akan selalu ada prioritas yang dianggap lebih penting. Hasilnya, kuliah mereka tidak akan kelar sesuai jadwal yang diharapkan. Kita juga seringkali suka terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Rachel menjelaskan, ada 2 tipe orang di dunia, orang yang suka menghakimi orang lain dan tidak. Bagi orang yang suka menghakimi orang lain, tidak peduli apa yang kamu lakukan, maka akan selalu ada hal apapun yang mereka komentari. Jadi, lebih baik kamu tidak menghabiskan waktu mendengarkan omongan mereka dan fokus pada mimpi yang ingin kamu raih. Ingat, hanya kamu seorang yang tahu apa yang terbaik bagi dirimu. Ada tips yang menarik. Untuk mengejar mimpi yang kamu inginkan, mulailah dengan fokus pada satu mimpi. Tentu saja, kadang kita tergoda ingin meraih banyak hal dalam hidup. Kita merasa kalau fokus pada banyak hal, apabila satu hal gagal, maka masih ada hal lain yang berhasil. Namun yang sering kali orang lupa, metode ini juga membuat kita tidak bisa mengerjakan satu hal dengan maksimal. Ibaratnya seperti perumpamaan, ketika semuanya penting, maka sebenarnya tidak ada yang penting. Untuk membantu kamu fokus, kamu bisa menggunakan metode 10-10-1. Jadi, kamu bisa mulai dengan berpikir apa yang ingin kamu capai dalam 10 tahun ke depan. Lalu, kamu tulis dengan detail apa yang kamu mau, mulai dari tempat tinggal kamu seperti apa, hidup apa yang ingin kamu jalani, dan sebagainya. Jika sudah, sekarang bayangkan 10 mimpi yang akan membantu mewujudkan impian kamu menjadi kenyataan. Lalu dari 10 mimpi itu, pilih satu tujuan yang menurutmu paling penting dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau disimpulkan jadi seperti ini, 10 tahun, 10 mimpi, dan 1 tujuan. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi penghalang kamu untuk meraih mimpi. Kamu yang paling tahu apa yang kamu mau dan bebas menjalani hidup yang kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.